Memukau dengan penampilannya yang energik, ya, dialah Nabila Ratna Ayu Azalia, perempuan cantik yang dikenal sebagai salah satu personil band idola JKT48. Gadis yang identik dengan gigi ginsul manisnya ini bahkan digadang-gadang memiliki fans terbanyak di antara sejumlah penyanyi muda lainnya. Larut dalam kesuksesan, rupanya tak menjadikan pemeran Sunshine's Become You ini lupa segalanya, termasuk ketika di pertengahan tahun 2021 silam, gadis cantik kelahiran Jakarta 11 November 1999 ini mantap memutuskan untuk mengenakan hijab. Ya, panggung popularitas yang telah menghantarkannya pada titik puncak seakan menjadi pertaruhan akan karir diri seorang Nabila kala itu. Jadi dulu emang sebelum aku pakai hijab dari tahun 2021 itu kan aku baru memulai tuh. Jadi sampai tahun ini alhamdulillah udah setahun. Sebelumnya memang selama aku masih di JKT juga, waktu di JKT juga aku udah sering pakai hijab juga. Tapi beberapa kali kayak misalnya di acara pengajian atau misalnya di sekolah kan ada tuh acara-acara keagamaan juga. Tahun 2021 semenjak ada Covid itu aku ngerasa banyak banget yang seumuran aku pun atau yang lebih muda udah dipanggil sama Allah duluan kan. Dan di situ aku mikir bahwa umur tuh gak ada yang tahu banget gitu. Kita nggak tahu usia kita tuh sampai kapan gitu. Maksudnya kita nggak ada yang tahu juga, bisa jadi besok atau lusa kita dipanggil sama Allah tapi kita mungkin belum berubah lebih baik. Sempat diragukan banyak pihak, Nabila justru kian mempertegas jika keputusan besar yang diambilnya itu adalah sebuah keinginan sekaligus tujuan yang nyatanya telah ia idam-idamkan sejak lama. Nabila yakin meski usianya terbilang muda, kematian bisa datang kapanpun tanpa ada yang akan mengetahuinya. Dan ia pun tak ingin menghadap akhirat dengan kesiapan yang cukup. Waktu awal pakai hijab, iya, aku berpikir kayak kenapa ya aku nggak dari dulu gitu, maksudnya memutuskan untuk berhijab gitu kan. Apalagi kan memang nggak tahu kenapa ada rasa kayak takut banget dipanggil tiba-tiba takut, aduh nanti aku mati tuh sendiri loh, nggak ditemenin papa mama, nggak ditemenin sama keluargaku, sama fansku, semua tuh akan ninggalin aku. Dan maksudnya ketika aku mati pun itu akan sendiri dan amal ibadah aku ya itu tanggung jawab aku sendiri. Makanya kenapa terbesit ingin berubah lebih baik itu karena itu ada ketakutan kalau misalnya nanti dipanggil sama Allah tuh gimana gitu. Nabila yang dulu terlihat lincah dengan gerayan rambutnya yang aduhai, kini tampil lebih percaya diri dengan balutan hijab yang menghias di wajah cantiknya. Banjir pujian hingga sanjungan pun mengalir deras menanggapi perubahan tampilannya itu. Namun, tidak bagi sebagian mitra kerjanya yang secara terbuka menolak dan membatalkan kontrak. Namun, lagi-lagi kekuatan iman personil JKT48 generasi pertama ini sepertinya terlalu kuat untuk menghadapi godaan duniawi. Semua orang itu memiliki rezekinya masing-masing dan Allah sudah menentukan rezekinya masing-masing. Dan aku yakin juga ketika aku berubah lebih baik, pasti Allah akan memberikan rezeki yang lebih baik juga, gitu, yang sesuai dengan Nabila yang sekarang yang pakai hijab. Kini, tak ada lagi rasanya keinginan duniawi yang ia kejar, melainkan hanya berharap pada keridhaan Sang Ilahi sebagai tujuan hidup terakhirnya. Semenjak aku berhijab sih yang paling pengen aku kejar di dunia ini, pengen bangun masjid sih. Jadi insya Allah bisa dipakai untuk semua orang ya kan, yang semoga walaupun aku udah gak ada di dunia ini, bisa menjadi amal juga untuk aku, untuk orang aku juga. Sahabat cantik, di balik kekuatan dan keteguhan Nabila dalam mempertahankan keyakinannya itu, rupanya berdiri seorang figur kuat yang sangat dicintainya. Dialah sang ibunda, sosok penguat sekaligus penuntun kehidupan Nabila. Jadi emang kalau ditanya sedekat apa, lebih dari sahabat yang dekat banget deh. Karena aku ngerasa juga aku kayaknya gak punya sahabat. Sahabatku tuh mama. Jadi ya tanpa mama pasti aku ngerasa ya pasti bakal berat ya. Tapi ya namanya hidup, ya gimana kita harus bangkit ya, harus tetap tabah ngejalaninnya, harus ikhlas gitu. Dan aku percaya bahwa ketika aku bisa jadi anak yang solehah,
bisa ngomong susu. Jika kesuksesan kepopuleran telah teraih, maka hanya ada satu harapan yang masih ia impikan demi menyempurnakan hidupnya. Ya, menemui satu sosok imam yang akan membimbing dirinya menuju bahagia dan keridoannya. Dan Masya Allah, ta'aruf adalah jalan yang akan dirinya pilih. Sebenarnya diajak ta'aruf mau apa enggak ya pasti kalau emang untuk baikan yang mau gitu ya. Dan aku pun juga sekarang menghindari pacaran sih. Kalau bisa emang kalau misalnya ada laki-laki yang mau deket juga ya udah dengan komitmen, dengan yang serius gitu kan. Dan kalau jalan pun juga aku seringnya malah dari dulu sering sama keluarga. Jadi emang yang nggak pernah jarang yang untuk berduaan gitu loh. Jadi sekarang semakin pas udah berhijab malah pengennya ya udah kalau bisa ada yang ta'aruf ya ta'aruf aja gitu loh. Jadi nggak melewati dengan proses yang terlalu wasting time lah. Sahabat cantik, semoga apa yang terjadi di kehidupan Nabila Ayu bisa memberikan inspirasi bagi kita semua tentang bagaimana memandang arti menjalani hidup berdasar atas keridoan Sang Maha Pencipta semata. Insya Allah. Nampaknya tidak semua istri bisa tegar dalam menghadapi lika-liku kehidupan rumah tangga. Namun sepertinya Citra Kirana mampu untuk melewati itu semua. Bagaimanakah kisahnya? Sesaat lagi hanya di Cerita di Balik Hijab.